Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alarik Valerian Mirsal dari kelas Kloter B akan membawakan kultum dengan tema menata hati, memperindah akhlak, cerminan iman seorang muslim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman, mengapa akhlak begitu penting? Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak dalam pemahaman bahwa ibadah hanya sebatas sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Padahal ibadah ritual tersebut adalah bahan bakar untuk membangun suatu yang lebih besar dari itu, yaitu akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa misi utama kenabian adalah memperbaiki moral dan karakter seseorang, bukan dari segi ibadahnya saja. Namun jika lisannya tajam, hati penuh dengki, atau perilaku merugikan orang lain, maka kualitas keberagamannya itu perlu dipertanyakan. Akhlak adalah buah dari iman. Ibarat pohon, iman adalah akarnya dan akhlak adalah buahnya. Pohon yang kuat pasti akan menghasilkan buah yang manis. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tidak hanya berlaku kepada Allah, tetapi juga kepada sesama makhluk. Ada 3 dimensi akhlak yang harus kita perhatikan. Akhlak kepada Allah yaitu disiplin dalam ibadah, ikhlas, dan ridho dengan segala ketetapannya. Akhlak dengan sesama manusia yaitu menjaga lisan agar tidak menyakiti, jujur dalam bertransaksi, membantu yang lemah, serta rendah hati atau tawadu. Akhlak kepada diri sendiri yaitu menjaga kesehatan, menjaga kehormatan, dan tidak membebani diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di zaman sekarang, tantangan akhlak sangatlah berat, terutama di media sosial. Seringkali kita melihat orang dengan mudahnya menghujat, memfitnah, dan merasa paling benar. Padahal, tanda muslim yang baik adalah ketika orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Akhlak sebagai penentu kedudukan di akhirat. Tahukah teman-teman sekalian, apa yang paling berat di timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat? Bukan sekedar banyaknya jumlah sholat sunnah, melainkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah pengingat bagi kita agar tidak hanya mengejar kualitas ibadah, tetapi juga membenahi kualitas kepribadian. Langkah kecil perubahan sebagai penutup. Marilah kita renungkan, apakah kita sudah mencerminkan dari keindahan akhlak di dalam Islam. Marilah kita mulai dari langkah kecil, dari diri sendiri hari ini. Mulai dari lisan, berhenti berkomentar buruk atau menyebarkan hal yang tidak bermanfaat. Mulai dari sikap, tebarkan senyum, sapa kepada tetangga atau teman sejawat. Mulai dari hati, bersihkan hati dari rasa iri dan dengki atas kelebihan orang lain. Akhlak adalah cerminan diri. Jika ingin Islam dipandang oleh dunia, maka tunjukkanlah melalui akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memiliki akhlak seperti akhlak baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahasanya akhlak itu sangat penting di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Orang yang bisa melihat kesalahan diri sendiri, maka lebih baik daripada orang yang melihat kesalahan orang lain.
Ketika kita mengomentari kesalahan orang lain, sama saja kita seperti meninggikan diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita belajar akhlak agar tidak sedikit-sedikit menghujat orang, sedikit-sedikit berkelakuan yang tidak baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.